Bagas. Bagas. Bagas, sarapan udah siap. Iya, Bu. Kita kan mau ke kampung kakek sekaligus jenguk Nindya. Harus siap-siap dong. Jadi kamu sedang apa? Kok ibu panggil nggak jawab-jawab? Maaf ya, Bu. Aku sudah siap kok. Cuma tadi pas aku lihat keluar, ada bangunan yang lagi dibangun. Di situ kan dulu tempat aku main sepak bola sama teman-teman. Iya. Sekarang taman di sebelah lapangan bola itu juga udah nggak ada. Oh iya, aku ingat kok taman itu. Aku sering naik sepeda dengan teman-teman ke sana. Soalnya adem, banyak pohonnya. Tapi sekarang banyak gedung, jadi sumpek, Bu. Gedung dan rumah-rumah itu dibangun karena orang di kota juga tambah banyak, Gas. Oh, tambah banyak yang pakai mobil dan tambah macet ya? Iya, kamu ingat nggak waktu itu di jalan macet sekali? Sampai kamu telat dan nggak bisa masuk kelas. Oh iya. Waktu itu aku telat sampai 45 menit ya. Nah, kan? Ya udah. Yuk, kalau sudah selesai sarapannya, kita berangkat menuju stasiun. Kalau telat, nanti ketinggalan kereta loh. Bagas! Bagas! Hei Bagas! India? Lihat, ya Bu, itu Nindya dan Om Rian. Halo Bagas, apa kabar nih Surya, Sarah? Kabar baik, Yan. Makasih ya sudah jemput kami di sini. Sama-sama. Ayo kita naik delman ke rumah kakek. Beliau sudah menunggu. Nah, kita sudah sampai. Kakek! Wah, Bagas makin tinggi saja ya. Lama-lama kakek kalah nih. Ayo, duduk dulu di sini. Aduh, sekarang di sini cuacanya agak panas ya. Iya, sudah mulai terasa dari 2 tahun yang lalu. Harusnya sekarang itu sudah masuk musim hujan. Pasti gara-gara pohonnya ditebangi deh. Bagas, kamu inget nggak tempat kita dulu main petak umpet yang banyak pohon itu loh? Ingat dong. Sekarang tempat itu jadi gundul dan di situ jadi rawan longsor. Wah, bukannya tempat itu dekat dengan sekolahmu ya, Nin? Iya, jadi aku dan teman-teman takut kena longsor tiap kali hujan besar. Kalau di kota nggak ada longsor ya, Gas? Kalau di kota, cuacanya berubah-ubah. Paginya panas banget. Sorenya hujan. Besar lagi. Sampai banjir, Nin. Tuh kan, pasti gara-gara pohon banyak ditebangi deh. Sebetulnya nggak hanya karena pohon ditebang. Sudah pernah dengar tentang perubahan iklim? Perubahan iklim itu apa? Sini, Om gambarkan ya biar jelas. Ini adalah suatu daerah 10 tahun yang lalu. Cuacanya nyaman, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Karena bumi ini secara alami bisa mengatur panas dan dingin suhunya sendiri. Wow, bumi mengatur suhu. Seperti apa caranya, Om? Kalian tahu panas di bumi ini berasal dari mana? Matahari. Betul, panas matahari masuk ke bumi. Sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa, sebagian lagi tertahan di lapisan atmosfer. Tahukah kalian atmosfer? Lapisan udara yang menyelimuti bumi dan terdiri dari campuran berbagai gas. Benar kan, Rian? Betul. Lapisan atmosfer ini berlaku seperti selimut agar bumi tetap hangat. Di lapisan atmosfer ini terdapat gas-gas seperti CO2 atau karbon dioksida dan CH4 atau metana. Gas-gas ini munculnya dari aktivitas gunung api atau kotoran ternak. Seiring dengan perkembangan daerah, kegiatan manusia menambah gas rumah kaca ke atmosfer. Aku tahu. Pasti dari asap knalpot kendaraan kan? Betul. Selain itu juga dari pabrik dan juga penebangan hutan sembarangan. Pohon kan tugasnya untuk menyerap CO2. Karena ditebang gas CO2 di udara jadi bertambah.
Akibatnya lebih banyak panas matahari yang tertahan sehingga menaikkan suhu bumi. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini nggak cuma bikin cuaca jadi panas, tapi juga merubah pola angin, hujan, dan kelembaban yang tadinya teratur menjadi berantakan. Misalnya terjadi hujan lebat di musim kemarau. Angin, hujan, dan kelembaban itu adalah unsur-unsur iklim. Jadi ketika itu berubah disebut Perubahan iklim. dampak perubahan iklim sudah banyak terlihat sekarang. Contohnya, banyak petani yang gagal panen karena cuaca ekstrim dan musim tak tentu. Banjir besar juga banyak merusak bangunan, jalan, atau jembatan yang akhirnya menghambat kegiatan kita. Nah, banjir dan cuaca yang tak tentu itu jadi sumber wabah penyakit seperti diare, demam berdarah, dan malaria. Transportasi juga terganggu. Hujan badai sering menghambat pesawat terbang dan kapal untuk berlayar. Nelayan juga jadi susah melaut. Tangkapan ikannya jadi sedikit deh. Oh, aku juga sering lihat. Setiap kali musim kemarau panjang, orang-orang sampai harus jalan jauh untuk dapat air bersih. Wah, banyak banget dampak dari perubahan iklim ya. Kita nggak bisa diem aja nih. Kita harus berbuat sesuatu. Aku mau menanam pohon. Bagaimana kalau besok kita dan teman-teman di sekolah Nindya sama-sama menanam pohon? Wah, asik. Om Rian, kalau kita menanam pohon, nggak akan ada lagi perubahan iklim ya? Gak cuma menanam pohon, guys. Kita harus melakukan banyak cara lain. Cara itu ada yang disebut adaptasi, yaitu bagaimana kita beradaptasi dengan dampaknya, dan mitigasi, yaitu mencegah supaya tidak terjadi lagi perubahan iklim. Kalau menanam pohon ini, apa namanya? Menanam pohon ini salah satu cara mitigasi. Selain itu, kita juga bisa mulai gaya hidup ramah lingkungan dengan menghemat listrik, menggunakan bis atau sepeda, dan mengurangi atau memanfaatkan sampah. Seperti memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Biogas itu apa, Om? Di peternakan sapi keluargaku, banyak sampah kotorannya tuh. Biogas itu gas yang berasal dari kotoran ternak, lalu diubah menjadi gas yang bisa dipakai untuk masak. Kalau cara adaptasi apa aja? Cara adaptasi misalnya para petani mengganti padi biasa dengan padi jenis unggul. Jangan lupa juga memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu kayak dedaunan, tanaman mati, dan bekas-bekas makanan sisa ya, Om. Kalau anorganik itu sampah-sampah plastik, kaleng, kardus, kaca, dan sampah lainnya nggak mudah membusuk. Betul, selain petani, nelayan juga harus bisa beradaptasi. Di antaranya yaitu membuat jaring apung dan selalu memantau informasi cuaca. Wah, nanti aku mau beritahu ayahku agar kegiatan melautnya nggak terhambat gara-gara perubahan iklim ini. Bagus. Saat kalian cerita ini ke orang lain, itu adalah kampanye untuk membuat orang lain juga mengerti tentang perubahan iklim. Besok kita cerita ke keluarga dan teman-teman yang lain yuk, biar semuanya semakin banyak yang tahu. Sekarang, yuk kita mulai dengan menanam pohon. Nih, satu orang, satu pohon. Jangan lupa labeli dengan nama masing-masing di depan pohonnya. Jadi tiap orang bertanggung jawab atas pohonnya sampai tumbuh besar. Seperti punya peliharaan saja ya. Aku jangan lupa disiram ya. Halo Bagas, nggak terasa ya sudah setahun sejak kamu ke desa waktu itu. Pohon yang aku tanam sudah tumbuh tinggi loh. Pohon kamu gimana? Pohonku juga sudah tinggi. Selain pohon, di sini banyak yang berubah loh, Nin. Waktu itu, aku dan ayah ngasih pelatihan tentang pembuatan pupuk. Sekarang jadi banyak tetangga yang jualan pupuk. Hebat! Kalau di sini petaninya nggak gagal panen lagi loh. Tempat kita main petak umpet juga sudah ditanami pohon. Jadi aku dan teman-teman nggak khawatir lagi deh kena longsor. Wah, bagus dong. Aku juga senang di sini. Jadi banyak taman. Udaranya juga jadi sejuk. Wah, kapan-kapan aku mau main ke sana ya.
Nah, teman-teman, yuk kita biasakan hidup ramah lingkungan dari sekarang. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Kalau dilakukan bersama-sama akan bermanfaat besar loh. Ayo sayangi bumi kita, agar terus menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dadah!